Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Ning Changjiu. Kedengarannya seperti nama yang umum, tetapi maknanya cukup menarik. Meskipun para murid belum pernah mendengarnya sebelumnya, nama itu meninggalkan kesan yang mendalam bagi mereka. Ning Xiaoling berdiri di tepi tebing, roknya yang berlumuran darah menari-nari tertiup angin. Saat mengucapkan kata-kata ini, ia dipenuhi energi dan semangat, perasaan penuh semangat. Zhu Ding menatap gadis kecil itu, dan entah kenapa, ia tiba-tiba teringat potret yang tergantung di bagian terdalam sekte. Mereka jelas tidak mirip sama sekali. Pria tua itu meletakkan satu tangan di belakang punggungnya, mengusap jenggotnya dengan tangan lainnya. Ia mendesah dalam-dalam, dan suara desahannya seperti angin yang bertiup melalui lembah, dengan lembut menghapus bayangan wanita itu dari benaknya. Pemenang kompetisi lembah roh ini adalah Ning Xiaoling. Zhu Ding menatap Ning Xiaoling dalam-dalam dan mengumumkan hasilnya. Ning Xiaoling membungkuk dengan lembut, berkata, "Terima kasih, Paman Guru." Zhu Ding menatapnya, pedang panjangnya yang tergenggam tergantung di tangannya, alisnya berkerut lagi. "Apa yang kau pegang di tanganmu?" Ning Xiaoling menatap pedang itu, yang begitu melekat di hatinya, dan menggenggamnya semakin erat. "Ini pedangku." Zhu Ding bertanya, "Tahukah kau pedang jenis apa ini?" Ning Xiaoling merasa sedikit khawatir, takut pedang itu akan disita sebagai harta karun sekte dan dikembalikan ke pemilik aslinya. Setelah berpikir sejenak, ia menjawab dengan tulus, "Konon itu sentu." Zhu Ding membenarkan pikirannya. Jika Ning Xiaoling tidak mencabut pedang itu, ia hampir lupa bahwa pedang itu bahkan diabadikan dia. Hati Taoismenya yang dulu tergerak, lalu, "Tahukah kau apa itu sentu?" Ning Xiaoling berkata, "Konon pedang itu salah satu pedang Dewa Mingjun." Zhu Ding bingung dan berkata, "Kau sama sekali tidak terkejut, atau takut?" Ning Xiaoling berkata dengan serius, "Kakak senior bilang orang hanya perlu takut pada hal yang tidak diketahui. Yah, misalnya, jika seorang paman senior dengan tingkatan yang sangat tinggi berdiri di hadapanku, aku tidak akan merasa takut, bahkan merasa sangat aman. Karena kita semua tahu bahwa paman senior tidak akan menyakiti murid-muridnya." Zhu Ding tertegun sejenak, lalu tertawa, "Dia orang yang luar biasa. Aku ingin tahu apakah aku bisa bertemu kakak seniormu seumur hidupku." Ning Xiaoling berpikir, meskipun kata-kata ini bukan diucapkan oleh kakak seniornya, untuk kata-kata apapun yang menurutnya masuk akal, akan tepat untuk menambahkan kata kakak senior di depannya. Jiang Xian memasukkan nama Ning Xiaoling ke dalam buku dan mendesah, "Kurasa rekor yang kau buat akan sulit dipecahkan bahkan dalam 1000 tahun." Ning Xiaoling bergumam pelan, "Rekor sebelumnya, 5, tidak terlalu banyak." Senyum Zhu Ding memudar. Ia menatap Ning Xiaoling dengan ekspresi serius dan berkata, "Xiaoling, jika kau tidak memiliki pedang ini, mengapa kau tidak mencari 5?" Ning Xiaoling sangat cerdas dan langsung mengerti bahwa rekor itu pasti dibuat oleh pamannya. Zhu Ding menenangkan pikirannya, menatap Ning Xiaoling, dan bertanya dengan penuh emosi, "Berapa umurmu?" Ning Xiaoling menjawab, 17. Zhu Ding mengangguk perlahan dan berkata, "Alam Istana Ungu di usia 17. Aduh, jika 2 tahun lebih awal, itu akan menjadi hal yang belum pernah terjadi sebelumnya." Pernyataan ini terdengar biasa saja dari orang tua itu, tetapi itu bagaikan petir bagi murid-murid lainnya. Mereka bisa merasakan bahwa sikap Ning Xiaoling telah berubah drastis. Saat ia berdiri di tebing, penampilannya yang mungil dan cantik bahkan sedikit mirip dengan sikap sang guru. Aura ini, bercampur dengan pakaiannya yang berlumuran darah, membuatnya tampak seperti iblis perempuan yang belum dewasa. Namun mereka tidak menyangka Ning Xiaoling telah mencapai alam Istana Ungu. Seorang anak berusia 17 tahun yang mencapai alam Istana Ungu adalah hal yang langka di Middle Earth. Tentu saja, paruh kedua kalimat itu juga mengejutkan mereka. Kultivator alam Istana Ungu termuda di Sekte Roh Kuno baru berusia 15 tahun. Siapakah orang itu, dan mengapa mereka belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya? Ning Xiaoling dengan tenang berkata, "Para murid mengolah Dao dengan berfokus pada proses alami, bukan pada kecepatan." Zhu Ding bertanya, "Apakah kakak seniormu mengatakan itu?" Ning Xiaoling menjawab, "Itulah kebenaran Xiaoling." Gadis bergaun merah, yang tasnya telah dicuri sebelumnya, mendengarkan kata-kata tenangnya dengan penuh dendam, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Untungnya, ia tidak berada di kelompok yang sama dengan Ning Xiaoling, atau aspirasi Daoisnya akan hancur cepat atau lambat. Zhu Ding menatapnya dan mengangguk, berkata, "Kau pasti akan menjadi orang yang sangat berbakat di masa depan. Jika kau merasa silsilah Yuling terlalu kecil, aku juga dapat membantumu menemukan guru terkenal lainnya. Tentu saja, aku juga sedang membutuhkan murid tertutup." Zhu Ding adalah seorang guru yang tak tertandingi di puncak alam Istana Ungu. Teknik Daoisnya yang mendalam dan kultivasinya yang kuat memiliki prestise yang tinggi di dalam Sekte Roh Kuno, dan menjadi muridnya adalah impian bagi banyak orang. Meskipun Master Suoling dari Aula Kayu 10 Vena unggul dalam mengajar, tingkat kultivasinya sendiri relatif rendah, sebagian besar mencapai alam panjang umur atas.
Misalnya, setelah Minglang memasuki pengadilan ungu, beberapa master senior yang sangat berbakat diam-diam bersaing untuk mendapatkan muridnya. Banyak yang melirik dengan iri. Ning Xiaoling berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepala. Terima kasih, Paman Master, atas kebaikan Anda. Saya rasa Master saya cukup baik. Zhu Ding tidak memaksanya. Tidak apa-apa, katanya. Menghormati guru adalah suatu kebajikan. Kamu bisa terus bekerja sama dengan mastermu untuk memperkuat fondasimu. Setelah kamu menemukan jawabannya, kamu selalu bisa datang kepadaku. Jiang Xian menatap wanita muda itu dan menemukan titik buta. Ning Xiaoling, ketika kamu pertama kali memasuki lembah, kamu sepertinya berada di alam panjang umur, kan? Ya, petik 2. Lalu mengapa terobosanmu tidak memicu fenomena guntur surgawi? Zhu Ding menyadari bahwa ia telah dibutakan oleh situasi tersebut dan hampir melupakan hal sepenting itu. Penasaran, ia bertanya, mungkinkah kau sudah menerobos sebelum memasuki lembah? Ning Xiaoling menggelengkan kepala dan menjelaskan, 3 tahun yang lalu, secara kebetulan, aku memasuki Istana Ungu. Jika Paman Guru khawatir, aku bisa menjelaskan detailnya nanti. 3 tahun yang lalu, itu hitungan sederhana, tetapi Zhu Ding masih menghitung dengan jarinya. Paman Guru ini biasanya ramah dan tenang, membanggakan bahwa ia telah melihat dunia, tetapi hari ini ia menyadari bahwa ia sebenarnya hidup terlalu muda. Mulai hari ini, kultivator alam Istana Ungu termuda di Sekte Roh Kuno mungkin akan berusia 14 tahun, kata Zhu Ding sambil tertawa tak berdaya. Murid-murid lain mendengarkan percakapan mereka, telinga mereka berdenging karena iri, kagum, dan sedih. Gadis bergaun merah, mendengarkan percakapan mereka yang menyebalkan, mengetuk-ngetukkan kakinya dan berkata, kepura-puraan seperti itu. Kakak seniornya pasti juga tidak berguna. Titik. Negeri Laut, Perjamuan Ibu Naga. Ning Changjiu dan Lu Jiajia diterima oleh Ibu Naga sehari kemudian. Istana Peri Kaijuan mengapung di laut, bayangannya yang berkilauan-berkilauan dalam warna-warna cerah. Pilar-pilar peri yang berkaca menyerupai jam pasir yang aneh. Jika laut adalah sungai waktu, maka ia adalah seni, yang diabadikan dalam sejarah. Orang pertama di Jalan Qin adalah seorang wanita yang memegang Qin. Ia mengenakan gaun panjang ungu dan berjalan anggun, seperti peri yang mengapung di atas air. Wajahnya yang lembut dan cantik samar-samar terlihat di balik kerudung yang menutupi separuh wajahnya. Ia adalah murid Sekte Qi Ungu, yang tersohor di seantero negeri laut. Banyak yang datang ke perjamuan itu berharap bisa melihat sekilas kecantikannya yang bak bidadari. Namun kini, hanya sedikit mata yang tertuju padanya. Tatapan semua orang tertuju pada pasangan itu, berpakaian putih. Mereka adalah Lu Jiajia dan Ning Changjiu. Kecantikan Lu Jiajia tak seperti murid Sekte Qi Ungu. Ia bagaikan pedang yang murni dan gagah, memancar dari air yang paling jernih, ditempa oleh api yang paling murni, menghasilkan kecantikan yang jernih dan sedingin es, memukau dalam segala hal. Namun yang membuat mereka geram adalah pemuda di sampingnya, pecatur nomor 1, menggenggam tangannya yang konon bersih tanpa noda. Kisah mereka telah tersebar sepanjang hari, tetapi kemenangan Ning Changjiu atas Cao Rao dan kematian seorang lelaki tua tak dikenal jauh lebih kecil dampaknya dibandingkan kemenangan peri berjubah putih atas Liu He, murid ketujuh Paviliun Pedang, yang menimbulkan perasaan tak cocok. Banyak yang berharap mereka hanyalah belahan jiwa, tetapi gadis kecil sederhana di samping mereka menghancurkan harapan terakhir mereka. Gadis kecil itu memanggil ibu, dengan tulus, dan peri berbaju putih menanggapi dengan tenang. Mereka, bahkan punya anak. Sayang sekali mereka telah menyinggung Paviliun Pedang. Santo Pedang terkenal karena melindungi bawahannya. Jika mereka berani berlenggak-lenggok di dunia tengah lagi, mereka pasti akan dijegal oleh Paviliun Pedang. Ning Changjiu mengabaikan tatapan orang-orang di sekitarnya. Ia agak terkejut dengan penampilan Liu He kemarin, tetapi ia hanya terkejut dengan niat pedang Liu He. Niat pedang itu agak familiar, dan sangat mirip dengan bentuk pedang yang dikultivasikan oleh kakak senior keempat. Meskipun ia tahu bahwa Lu Jiajia telah membalikkan keadaan pertempuran dengan bantuan bulu burung vermilion yang ditarik oleh kakak senior, ia tidak menganggapnya salah. Ia tahu betul bahwa meskipun metode pelatihan Paviliun Pedang sangat kuat, Lu Jiajia berada di jalur persatuan sejati antara manusia dan pedang. Sekalipun ia sedikit lebih rendah dari mereka saat ini, ia akan selalu memiliki masa depan yang lebih panjang. Saat kita bertemu Ibu Naga nanti, apakah kau akan bertanya tentang kejahatan atau aku yang harus bertanya? Lu Jiajia bertanya pelan, mengumpulkan suaranya menjadi satu baris. Ning Changjiu berbisik di telinganya, kalau tidak ada pertanyaan lain, silakan bertanya. Telinganya diserang di depan umum, Lu Jiajia semakin tegang. Ia diam-diam mendorong Ning Changjiu menjauh dan menatapnya dengan tatapan remang-remang. Akhirnya, ia menjawab dengan acuh tak acuh. Setelah perjamuan mencapai puncaknya dengan musik dan tarian, hujan cahaya turun dari kubah megah Istana Peri Kaijuan, membawa titah Ibu Naga. Di antara hujan cahaya itu terdapat 6 keping cahaya yang paling indah. Mereka bagaikan potongan kertas surat, melayang bagai kupu-kupu di depan ke-6 pemimpin. Mereka akan menaiki tangga satu persatu sesuai urutan kertas surat.
Peri yang memegang harpa melangkah di tangga yang terbuat dari air laut terlebih dahulu dan menaiki tangga dengan langkah anggun. Tak lama kemudian, peri itu turun lagi. Ia tak kuasa menahan diri untuk memainkan beberapa nada pada senar, dan senyum tersungging di balik kerudungnya, seolah ia sangat puas dengan jawaban ibu naga. Berikutnya, giliran pemimpin Tao. Seorang lelaki tua menaiki tangga dengan raut wajah khawatir, tetapi ketika turun, wajahnya tampak terbuka, seolah-olah ia telah bertemu seorang guru dan orang kepercayaan yang baik. Beberapa orang berikutnya pun sama, dan setelah turun, mereka memuji ibu naga. Ning Changjiu adalah orang ketiga yang datang. Ia mengambil surat itu, menaiki tangga yang terbuat dari air laut, dan perlahan naik ke atas. Qiu Yue bertanya dengan lembut, apa yang ingin ayah tanyakan? Lu Jiajia menggelengkan kepalanya. Sedikit, ia juga penasaran dengan hal ini. Qiu Yue berkata, ayah tidak ingin bertanya tentangku, kan? Hati Lu Jiajia sedikit menegang, ia juga tidak mempercayai gadis kecil ini, tetapi dengan tingkat kultivasi mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun yang dapat membuktikan bahwa identitas gadis kecil ini tidak memadai. Mendengar gadis kecil itu menanyakan pertanyaan ini, ia merasa sedikit aneh, berpikir, apakah ia takut? Atau mungkin dia benar-benar tahu mereka telah membuatnya pingsan. Namun Qiu Yue menambahkan, hei, aku tahu ayah sangat baik padaku. Dia pasti ingin tahu asal-usulku dan mengirimku pulang. Tapi aku bahkan tidak ingat dari mana asalku. Ning Changjiu berjalan melintasi tangga yang mengalir deras di air laut dan bertemu ibu naga di aula megah yang menyerupai langit berbintang. Saat Ning Changjiu memasuki aula itu, ia merasakan keakraban. Arsitektur aula itu terasa familiar, ia pernah melihat pemandangan serupa yang bagaikan mimpi sebelumnya di Istana Bintang Siming di kota alam rusak. Sama seperti dulu, kini, duduk di sudut paling terpencil di Istana Perikaijuan adalah seorang wanita yang sangat cantik. Di atas singgasana naga, yang diubah oleh gelombang laut, ibu naga duduk bersandar, kepalanya dimahkotai oleh tanduk naga berbentuk aneh yang diukir dari karang, bergerigi, dan menutupi rambutnya yang panjang dan berwarna hitam legam. Kulitnya seputih salju, penampilannya mengingatkan pada seorang gadis muda, dan gaun panjangnya dihiasi dengan ornamen tak bernama, menciptakan galaksi batu permata. Orang biasa pasti akan terpesona oleh ibu naga saat bertemu dengannya. Konon, bahkan pemilik menara Luoshu pun jatuh cinta padanya. Namun, karena pemandangan ini sangat mirip dengan yang dilihatnya pada Siming, Ning Changjiu tak kuasa untuk tidak membandingkannya. Kecantikan ibu naga pada akhirnya mengalahkan kemewahan hal-hal eksternal, dan tak dapat dibandingkan dengan sosok Siming yang anggun, berbalut salju dan berambut perak, duduk dengan tenang di atas jam matahari. Salam, Ibu Naga Ratu. Ning Changjiu tampak sangat sopan. Ibu naga pun sama berwibawanya. Bintang-bintang mulai bertaburan di bawah kakinya, dan suara surgawinya mengalir bersama senyumnya, selamat, Tuan Muda Ning, atas kemenanganmu di tempat pertama. Silakan bertanya apapun dalam hati. Hanya kau yang tahu ini di sini, dan aku jamin apa yang kukatakan adalah kebenaran. Ini adalah hadiah dari negeri laut. Ning Changjiu mengangguk pelan. Ia bertanya langsung, berapa umurmu? Istana abadi terdiam. Ibu naga berbicara perlahan sambil tersenyum, pertanyaanmu agak kurang sopan. Ning Changjiu melanjutkan, aku pernah bertemu seorang pria tua bermain catur, dan ia bilang aku hidup jauh lebih lama dari 300 tahun. Aku penasaran berapa lama kau hidup. Ibu naga mendesah pelan, dan bintang-bintang di sekitarnya pun terdiam, cahaya yang mengalir dari segala arah menyinari kecantikannya. Para kultivator lain mengajukan pertanyaan yang telah mengganggu mereka sepanjang hidup mereka, tetapi kau hanya membuang-buang waktu untuk ini. Tidakkah kau akan menyesalinya nanti? Tanya ibu naga. Ning Changjiu berkata, aku tidak kesulitan mengolah dao. Ibu naga berkata, jika aku tidak menyaksikanmu menyeberangi lautan dengan mata kepalaku sendiri, aku pasti sudah menduga kau adalah agen rahasia yang dikirim oleh menara Luoshu. Ning Changjiu mengerutkan kening dan bertanya, apakah ratu mengawasiku? Ibu naga melanjutkan, kapal menara Haiyue karam. Aku menggunakan Pan Haihe untuk mengamati dari jauh dan merasakan dua energi pedang yang kuat, salah satunya adalah kau. Aku tidak menyangka kau akan datang. Ning Changjiu mengangguk pelan. Ia ingin sekali mengganti pertanyaannya menjadi asal-usul Qiu Yue. Namun, intuisinya mengatakan bahwa bahkan ibu naga pun tidak dapat menjawab pertanyaan itu dengan benar. Ibu naga bertanya lagi, apakah kau yakin ingin tahu ini? Ning Changjiu mengangguk. Sambil tersenyum, ia berkata, 546 tahun. Aku tidak akan berbohong. Istana ini satu denganku. Kebohongan mungkin menipu orang lain, tetapi tidak dengan diriku sendiri. Jika aku berbohong, Bima Sakti di bawah kakimu akan meredup, tambah ibu naga. Ning Changjiu mengangguk pelan. Ini berbeda dari jawaban yang ia duga. Mungkinkah ia salah? Setelah menjawab pertanyaannya, Ning Changjiu turun ke bawah. Lu Jiajia adalah orang berikutnya. Ia bertemu dengan ibu naga. Gaunnya yang berwarna-warni menarik perhatiannya, sedikit membuatnya bingung. Nona Lu, ku dengar kau mengalahkan seorang murid paviliun pedang.
Keahlianmu sungguh mengagumkan. Namun, meskipun keahlian Santo Pedang itu hebat, kemurahan hatinya tidak. Nona Lu, kau harus berhati-hati dalam usahamu ke depan, kata Ibu Naga sambil tersenyum. Bintang-bintang pecah, dan Lu Jiajia tampak seperti salju di Bima Sakti. Lu Jiajia ingin bertanya mengapa ia tahu namanya, tetapi karena takut pertanyaan itu akan menjadi masalah, ia menahan diri. Setelah berterima kasih kepada Ibu Naga atas pengingatnya, ia langsung ke pokok permasalahan dan bertanya, aku sedang mencari seseorang. Oh, siapa dia? Di mana dia? Ibu Naga terdiam cukup lama. Ia meletakkan tangannya di pipi dan terkekeh pelan, kalian berdua benar-benar suami istri. Kalian mengajukan pertanyaan yang sama sulitnya bagiku untuk menjawabnya. Lu Jiajia semakin penasaran dengan apa yang baru saja ditanyakan Ning Changjiu. Ratu Naga menghela napas dan berkata, aku memang pernah mendengar tentang kejahatan, dan kupikir itu hanya legenda. Itu adalah sosok Mahatau yang tersembunyi di dunia tengah, tetapi tak seorang pun pernah melihatnya. Lu Jiajia bertanya, bahkan Ratu pun tidak tahu. Ratu Naga berkata, aku tidak bisa menjawab lokasi spesifiknya, tetapi selama bertahun-tahun, aku juga telah mempelajari beberapa legenda tentangnya. Jika kau ingin mengubah pertanyaan, kau bisa kapan saja. Jika tidak, aku harus memberitahumu apa yang ku tahu. Lu Jiajia sebenarnya ingin menanyakan beberapa pertanyaan sepele, tetapi bagaimanapun juga, masalah ini sangat penting, dan ia tahu batas kemampuannya, jadi ia berkata, tidak ada perubahan. Benarkah? Tidakkah kau ingin bertanya, apakah suamimu lebih mencintaimu atau wanita lain? Ratu Naga tersenyum lembut. Lu Jiajia berkata, ceritakan tentang kejahatan. Kau benar-benar tergila-gila, nak. Ibu Naga selalu tersenyum lembut. Ia menceritakan legenda tentang kejahatan satu persatu. Kejahatan adalah seorang pemuda yang telah hidup entah berapa tahun. Ia suka mengenakan pakaian hitam. Semua orang tahu itu, tetapi tidak ada yang bisa mengingatnya. Jika ia benar-benar ada, maka kondisinya saat ini seharusnya tidak terlalu baik. Hanya itu, Lu Jiajia sedikit kecewa. Ibu Naga terdiam sejenak, lalu melanjutkan, kalau tidak salah, adalah salah satu dari saudara kembar, dan dia punya seorang adik perempuan. Adik perempuan. Nah, adik perempuannya disebut Si dalam teks-teks kuno. Si yang puitis dan indah adalah kebalikan dari simbol dosa. Mereka mewakili dua ekstrim. Jika kita benar-benar menelusuri kisah ini, kita mungkin bisa menelusurinya kembali ke mitos penciptaan. Tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Tapi, Ibu Naga merenung sejenak, lalu melanjutkan, namun menurut legenda, lebih dari 500 tahun yang lalu, dan Si, kakak beradik, muncul di dunia manusia dan bertempur dalam pertempuran yang menghancurkan dengan dewa kuno. Setelah itu, mulai mengembara sendirian. Mengembara sendirian, Lu Jiajia menemukan poin kuncinya. Ya, Si entah mati atau diculik. Singkatnya, kakak beradik itu terpisah, dan masih mengembara di dunia tengah. Banyak praktisi di alam jalan kelima mempercayai keberadaannya, tetapi tidak ada yang tahu yang mana dia. Bintang-bintang masih bersinar, membuktikan bahwa Ibu Naga tidak berbohong. Hanya itu yang ku tahu, kata Ibu Naga dengan nada meminta maaf. Lu Jiajia mengangguk berterima kasih. Ia meninggalkan istana perikai Juan. Ibu Naga duduk di singgasana yang dibentuk oleh gelombang air laut, matanya yang sipit terpejam pelan. Ia mengerutkan bibirnya, berkilauan dengan warna, dan mendesah dalam hati, untuk apa aku bertanya seperti itu? Untungnya, jalannya diblokir. Semoga tidak terjadi apa-apa. Akhirnya, seseorang perlahan masuk. Ia adalah pemimpin sihir. Ia tampak berusia 30-an atau 40-an, tampak muda, meskipun tidak tampan. Auranya tidak jauh berbeda dari seorang guru biasa, jadi meskipun menyandang gelar pemimpin, ia tidak terlalu menarik perhatian. Tuan Chu, aku tidak menyangka Anda akan datang. Terakhir kali Anda menghadiri perjamuan Ibu Naga sudah puluhan tahun yang lalu. Ibu Naga menatapnya dan terkekeh pelan, menggosok alisnya dengan tangan, tampak sedang sakit kepala. Pria bernama Tuan Chu itu juga tertawa, Yang Mulia, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Anda masih tetap anggun seperti dulu. Pantas saja pemilik gedung ini tertarik pada Anda ketika melihat Anda dulu. Ibu Naga tersenyum dan berkata, saya dan pemilik gedung ini hanyalah teman biasa. Tuan Chu berkata, biasa. Haha, Anda dan pemilik gedung ini bisa disebut sahabat hidup dan mati. Sahabat hidup dan mati. Ibu Naga tertawa, apa? Apakah Anda akhirnya siap untuk bertindak? Tuan Chu tidak menyembunyikannya dan berkata, Sekte Dianhuan telah memblokir jalan salju, dan Nanzu tidak punya jalan keluar. Sekarang semua yang ada di lembah para dewa akan terus berlanjut, tinggal menunggu pemilik gedung mengundang Yang Mulia ke lembah. Ibu Naga berkata, Anda bekerja keras untuk memenangkan kejuaraan, hanya untuk memberi tahu saya ini. Tuan Chu berkata, saya datang hanya untuk memberi tahu Yang Mulia. Apa yang terjadi selanjutnya bukan urusan Anda. Ibu Naga tertawa pelan. Di aula, sungai dan laut yang panjang tempat bintang-bintang berkumpul tampak naik turun, seolah-olah seekor binatang laut raksasa akan muncul dari Bima Sakti kapan saja dan menelan pria itu dalam sekali teguk.
Menara Luoshu. Ibu naga mendesah pelan, matanya berkilat penuh pesona, anak pertamaku adalah diriku sendiri. Ironis sekali, aku tidak tahu, apakah aku atau Tianzang yang akan bangun nanti. Tuan Chu berkata dengan tenang, ibu naga tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal ini. Gelombang Bima Sakti di bawah kakinya masih belum mereda, seperti suasana hati ibu naga yang gelisah. Tawa ibu naga bergema di aula, pemilik menara Luoshu begitu hebat, bagaimana mungkin dia tidak bisa lepas dari kebiasaan buruk seperti itu pada akhirnya. Kebangkitan, kebangkitan. Yang dia pikirkan hanyalah dewa-dewa kuno yang telah lama mati, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk benar-benar menaklukkan langit dengan kekuatannya sendiri. Jadi, sekuat apapun dia tidak akan pernah lebih kuat dari yang ada di Paviliun Jian. Tuan Chu berkata dengan tenang, karena ini satu-satunya kekuatan yang tersisa di dunia. Lagi pula, bagaimana dengan Santo Pedang? Satu-satunya alasan dia bisa sekuat ini adalah karena dia juga telah menjadi pengikut Dao Surgawi. Menjadi pengikut Dao Surgawi. Ibu naga menyipitkan matanya, apakah pemiliknya mengatakan ini? Tuan Chu berkata dengan tenang, saya jelas pemenangnya, mengapa ibu naga bertanya kepada saya? Ibu naga menenangkan diri, dan gelombang Bima Sakti pun surut kembali. Tuan Chu, tolong. Ibu naga menguap perlahan. Tuan Chu bertanya, apa yang ditanyakan pasangan Tao berjubah putih tadi? Itulah pertanyaannya. Ibu naga tampak gelisah. Ia telah berjanji untuk menjaga rahasia ini, dan ia juga berjanji untuk menjawab pertanyaan apapun dari para tamu. Dalam dilema ini, bagaimana ia harus memilih? Di ruang sayap istana perikaijuan, Lu Jiajia menyampaikan kata-kata ibu naga kepadanya. Ning Changjiu sedikit terkejut. Entah kenapa, ketika nama itu disebut, sesosok dengan pita-pita yang berkibar, seolah diukir dari batu giok oleh seorang dewa, langsung muncul di benaknya, gadis kecil dalam kesengsaraan iblis batiniah. Ia tidak yakin apakah intuisinya benar. Lebih dari 500 tahun yang lalu, ia teringat percakapannya dengan gadis kecil itu di masa lalu. Waktunya terasa cocok. Jika si benar-benar dia, apakah ia masih mengingat kejahatan? Siapa yang memenjarakannya dalam ilusi malapetaka iblis batiniah, dan siapakah pemilik toko yang ia sebutkan? Banyak pertanyaan muncul di benaknya. Ning Changjiu menatap kehampaan, seolah menatap jurang tempat monster-monster mengintai. Lu Jiajia tersenyum dan berkata, kau teralihkan lagi. Wanita mana yang kau pikirkan? Ning Changjiu menatap bibir lembutnya. Wajah cantiknya tak sedingin sebelumnya. Senyumnya masih dipenuhi pesona yang begitu halus, bagaikan pantulan cahaya yang tak sengaja mengenai pedang, yang takkan pernah bosan ia pandangi seumur hidupnya. Ning Changjiu teringat penampilannya yang serius dan arogan di siang hari, hatinya membara, lalu ia tersenyum dan berkata, siapa lagi yang berani kupikirkan? Lu Jiajia berkata, ibu naga begitu cantik, bukankah itu cukup membuatmu terobsesi? Ning Changjiu berkata, apa istimewanya seorang wanita tua yang telah hidup ratusan tahun? Dia tak secantik Jiajia. Qiu Yue memperhatikan mereka dengan penuh semangat dari samping, menantikan perkembangan selanjutnya. Ning Changjiu mengeluarkan daftar dan perak yang telah ia persiapkan sejak lama, menyerahkannya kepada Qiu Yue, dan berkata, Qiu Yue kecil, pergilah ke Kelu dan belikan barang-barang ini untuk ayah. Qiu Yue, yang tidak bodoh, memeriksa daftar panjang itu. Ia tahu ini adalah cara untuk menyingkirkannya. Ia pergi dengan geram. Cahaya lilin yang hangat seakan mencairkan semua es dan salju. Apa yang guru inginkan? Lu Jiajia duduk di tepi tempat tidur, menopang dirinya dengan lengannya yang seputih salju, dan mengerjap. Kau tidak akan menempa pedang lagi, kan? Aku tidak melakukan kesalahan apapun hari ini. Wanita itu, yang begitu dingin dan tak tertandingi di siang hari, tersenyum selembut angin musim semi. Ning Changjiu, melihat ekspresi menawannya yang sesekali muncul, tak kuasa menahan diri. Ia berpura-pura tenang dan membungkuk, berkata, kau memenangkan hadiah pertama hari ini, jadi kau harus memberiku hadiah yang pantas. Lu Jiajia menyipitkan mata dan sedikit bersandar. Ada keberatan? Tanya Ning Changjiu. Rambut panjang Lu Jiajia tergerai, dan ia berkata lembut, beraninya aku menentang guru. Malam itu terasa tak berujung. Cahaya lilin berkelap-kelip, dan lilin merah menetes. Bunga plum bermekaran di atas salju, dan di bawah, aliran air jernih berdesir dan melayang di kejauhan. Salju kembali turun di luar jendela. Pembatasan di istana perikaijuan telah dicabut, dan besok kita akan menyaksikan keindahan laut beku dan istana yang tertutup salju. Dan menjelang tidur sang dewa kuno, salju turun seperti biasa, menuliskan kata pengantar yang penuh dosa untuk sebuah puisi. Di aula kayu, Zhu Ding yang berambut abu-abu duduk di kursi kayu kuno, sekelilingnya disegel terhadap suara dan sihir. Ning Xiaoling, Yan Yuan, Ming Lang, dan 3 murid laki-laki lainnya berkumpul di sekitar lelaki tua itu, menceritakan kejadian siang dan malam sebelumnya di Lembah Roh. Apakah ular Teng dari Lembah Ular Putih melarikan diri? Zhu Ding menduga, tetapi kebenarannya tetap mengejutkannya. Ning Xiaoling mengangguk. Saya kebetulan sedang melewati Lembah Ular Putih ketika mendengar suara dari dalam.
Ular itu pasti sudah lama melarikan diri, menunggu kesempatan untuk menyerang. Zhu Ding mengerutkan kening, mengingat beberapa kejadian di masa lalu. Segel itu dipasang oleh guru kita sebelumnya, katanya. Seharusnya tidak dilonggarkan. Mungkinkah segel itu rusak? Guru, tanya Ning Xiaoling. Apakah guru adalah Mu Lingtong yang disebutkan oleh ular berbulu? Mu Lingtong. Zhu Ding mengerutkan kening. Apakah ular itu menyebutkan nama itu? Ya, Ning Xiaoling mengangguk penuh semangat. Zhu Ding bertanya, apakah ada lagi yang disebutkan? Dikatakan juga. Ning Xiaoling ragu sejenak, menyembunyikan kata-kata terakhirnya. Dikatakan juga bahwa Dewa Neraka mungkin akan kembali. Zhu Ding tidak merasa aneh, dan berkata, dewa pada dasarnya abadi. Bagaimana dengan Mu Lingtong? Ning Xiaoling ingin bertanya lebih lanjut. Zhu Ding menjelaskan, Mu Lingtong bukanlah pendiri kami, tetapi dia berasal dari generasi yang sama. Namun, dia sudah lama meninggal. Konon dia berkelana sendirian ke alam baka dan tidak pernah kembali, jadi jenazahnya kemungkinan besar hilang. Adapun guru kami, dia menghilang tanpa jejak setelah mendirikan sekte, kecuali potretnya yang tergantung di aula utama sekte. Ning Xiaoling mengangguk. Zhu Ding memandang yang lain dan berkata, bagaimana dengan kalian? Kapan kuil ular putih berdiri? Semua orang mulai berdiskusi dan membandingkan waktu. Menurut perkiraan, kuil ular putih didirikan 1 jam setelah pertemuan Ning Xiaoling di lembah ular putih. Mengenai asal-usul ular berbulu itu, kisah Zhu Ding menggemakan catatan kuil ular putih, semua ular putih adalah pengkhianat. Mereka membagi-bagi kekuatan Hades, melahap sisa-sisanya, lalu melarikan diri ke berbagai penjuru dunia. Dalam bencana-bencana berikutnya, mereka dibunuh lagi oleh mereka yang menginginkan kekuatan Hades. Kuil ular putih awalnya dibangun untuk mencatat sejarah ini dan memenjarakan para pengkhianat. Zhu Ding mendesah sambil berbicara. Kami kurang hati-hati soal lembah ular putih. Kejadiannya sudah lama sekali sehingga bahkan aku sendiri tidak mengingatnya dengan jelas. Untungnya, kami selamat tanpa cedera. Ning Xiaoling merenungkan kata-kata terakhir ular berbulu itu dan bertanya dengan hati-hati, maaf, Paman Master, di mana makam Tianzang? Ini bukan rahasia, dan Zhu Ding tidak menyembunyikannya. Di lembah Rift, tempat Menara Luoshu berada, terdapat hamparan reruntuhan yang luas. Menara Luoshu terletak di tengah lembah Rift. Tentu saja, lokasi persis pemakaman Tianzang mungkin hanya diketahui oleh pemilik Menara Luoshu. Lalu, Ning Xiaoling bertanya ragu-ragu, bagaimana mungkin Dewa Agung seperti Tianzang bisa dibangkitkan? Zhu Ding tersenyum, bagaimana mungkin orang tua sepertiku, yang sudah menunggu ajal, mengetahui hal-hal seperti itu? Ning Xiaoling mengangguk pelan, lalu melanjutkan, apakah Tianzang dan penguasa dunia bawah adalah musuh bebuyutan di zaman kuno? Zhu Ding berkata, Xiaoling, jika kau tertarik dengan periode sejarah ini, aku bisa meminta pemilik perpustakaan spiritual menjelaskannya kepadamu. Tentu saja, sejarah yang paling sejati terletak di tangan keempat menara dewa. Ketika menara dewa benar-benar dibuka, adegan-adegan bersejarah akan terekonstruksi di reruntuhan, menciptakannya kembali dengan jelas. Itulah keajaiban Middle Earth yang sesungguhnya. Ning Xiaoling melambaikan tangannya, tidak perlu, aku hanya bertanya. Zhu Ding menjawab dengan santai, tentu saja, Tianzang dan penguasa dunia bawah adalah musuh bebuyutan. Konon, Dewa Agung Xuanze terlibat dengan mereka. Ning Xiaoling tidak membahas detailnya lebih lanjut. Mereka berdamai dengan peristiwa di lembah roh. Zhu Ding mendengarkan pertempuran terakhir, tatapannya ke arah Ning Xiaoling melembut, seolah-olah sedang mengamati murid kepercayaannya. Saudari Xiaoling sangat berani saat itu. Ular raksasa itu menerjangnya dengan mulut terbuka lebar, melolong. Saudari Xiaoling menusuk rahangnya dengan pedangnya, lalu, seolah menghakimi seseorang, dengan tenang memotong sayap, lengan, dan kepalanya. Yan Yuan berbicara dengan penuh semangat. Ning Xiaoling mendengarkan dengan sedikit ketakutan, bertanya-tanya bagaimana dia bisa menjadi begitu kejam, berpikir, aku adik perempuan kesayanganmu, jadi mengapa kau menjadi begitu kejam? Pasti Sentu yang telah merusaknya. Memikirkan Sentu, Zhu Ding mulai bertanya padanya. Ekspresinya menjadi lebih serius. Inilah yang benar-benar membuatnya khawatir. Murid-murid lain, menyadari tatapan paman mereka, pergi satu demi satu. Tak lama kemudian, hanya lelaki tua dan gadis muda yang tersisa di aula kayu. Ceritakan tentang asal-usulmu. Lelaki tua itu bersandar di kursinya, tangannya di gagang kursi, berbicara dengan santai. Ning Xiaoling merasakan bahaya saat mendengarkan. Ia menceritakan kembali kejadian 3 tahun lalu. Inilah mengapa aku memasuki Istana Ungu, Ning Xiaoling mengakhiri. 5 rubah iblis. Lelaki tua itu memulai dengan perlahan, kisah hidupmu cukup berliku dan legendaris. Ning Xiaoling berkata tanpa daya, aku juga ingin menjalani kehidupan yang stabil. Zhu Ding menatap matanya, memastikan bahwa ceritanya sebelumnya benar, lalu perlahan melanjutkan, bagaimana dengan pedang ini? Sejak berdirinya ia, pedang ini tidak pernah dihunus. Mengapa pedang ini mengakuimu sebagai tuannya? Ning Xiaoling berkata dengan polos, senjata suci seperti itu memiliki pikirannya sendiri. Bagaimana aku bisa tahu apa yang dipikirkannya?
Zuding tidak setuju dengan penjelasan ini, tetapi ia samar-samar menebak alasannya, pasti karena persetujuan Jenderal Dunia Bawah ya. Ia tidak melanjutkan masalah ini lebih lanjut, hanya berkata, pelarian ular putih dari Ngarai bukanlah peristiwa besar kecuali seseorang benar-benar mati, tetapi masalah Sentu adalah yang terpenting. Xiaoling, jika ada detail lain, sebaiknya kau tidak menyembunyikan apapun. Ning Xiaoling berkata, aku akan memberitahumu apapun yang ingin diketahui Paman Si. Zuding bertanya, apakah kau mempelajari ilmu dunia bawah hanya untuk membangkitkan saudaramu? Ning Xiaoling mengangguk pelan. Pria tua itu menatapnya dengan iba, ragu apakah akan menghilangkan delusinya. Ia ragu sejenak, tetapi akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Ning Xiaoling menundukkan kepalanya, pura-pura tidak melihat tatapannya. Ia menenangkan diri dan berbisik, aku mengandalkan bimbingan Sentu untuk menemukan harta spiritual itu. Apakah itu termasuk curang? Apakah harta spiritualku akan disita? Orang tua itu berkata, ini semua kesempatanmu. Sekteku percaya pada takdir, jadi tentu saja kita bisa menghasilkan lebih dari 20 harta spiritual. Ning Xiaoling kemudian menjadi khawatir, ngomong-ngomong, Paman Guru, monster seperti ular berbulu masih mengingini warisan penguasa dunia bawah. Jika reruntuhan dunia bawah dibuka, akankah terjadi sesuatu? Zuding berkata, jangan khawatir. Reruntuhan dunia bawah telah lama disegel. Hanya Grandmaster yang tahu cara membukanya, dan bahkan Master Sekte berikutnya pun tidak dapat mewarisinya. Bukankah itu berarti hilang selamanya? Ning Xiaoling merasa lega. Mungkin Grandmaster masih hidup. Lagi pula, itu bukan sesuatu yang perlu kau khawatirkan. Zuding tersenyum dan berkata, tapi kau akan menjadi tokoh terkenal di sekte ini. Menurut aturan, sekte ini akan mengabulkan permintaanmu apapun. Tentu saja, tidak boleh terlalu banyak. Ning Xiaoling berkata tanpa ragu, aku ingin seekor kucing. Bukankah permintaan sesederhana itu agak sia-sia? Pria tua itu merasa itu agak tidak pantas. Ning Xiaoling berkata, sudahlah. Zuding berkata, yah, kemampuan kucing liar untuk melihat ke dunia bawah mungkin sebuah pertanda. Ning Xiaoling hendak mengatakan sesuatu ketika sebuah jari tiba-tiba menyentuh dahinya. Terkejut, darahnya melonjak bagai pusaran air, bagaikan binatang buas yang mati-matian berusaha melepaskan diri dari kandangnya. Ning Xiaoling mencoba melawan, tetapi lelaki tua itu sudah menarik jarinya. Zuding menarik seutas energi spiritual dari dahinya dan menuangkannya ke dalam kantong brokat. Ia kemudian menyerahkannya kepada Ning Xiaoling, sambil berkata, kau terlahir luar biasa. Kau mungkin akan menghadapi banyak hal aneh di masa depan. Jika kau dalam bahaya lagi, buka saja kantong ini, dan pamanmu akan segera datang. Ning Xiaoling mengambil kantong itu dengan kedua tangannya dan berkata, terima kasih, Paman. Zuding berkata, baiklah, aku akan pergi ke Linggu sendiri. Jika aku menemukan sesuatu lagi, aku akan memberitahumu. Kembalilah dulu, jangan beritahu siapapun tentang apa yang terjadi di Linggu untuk saat ini. Ning Xiaoling, lega, mengambil kantong itu dan pergi. Ia segera kembali ke kamarnya. Meskipun lukanya telah sembuh, pakaiannya yang berlumuran darah masih menempel di kulitnya, membuatnya sangat tidak nyaman. Ning Xiaoling merebus sepanci air panas dan menuangkannya ke dalam tong kayu. Uap mengepul. Gadis itu perlahan melepas gaun putihnya yang berlumuran darah. Gaun berlumuran darah itu jatuh ke tanah, seperti tumpukan kelopak bunga yang berguguran. Ia mengarungi kabut, kaki rampingnya terangkat perlahan, jari-jari kakinya sedikit melengkung, jari-jari kakinya mengetuk-ngetuk air dengan ringan untuk menguji suhu sebelum kakinya terbenam, lalu seluruh tubuhnya tenggelam. Noda darah di sekujur tubuhnya menyebar di air panas. Rambut panjangnya yang berlumuran darah dan debu juga menyebar di air. Di kulit putihnya yang harum dan halus, tetesan air yang kental meluncur di sepanjang lekuk tubuhnya yang lembut, membentuk garis-garis halus wajahnya. Ning Xiaoling merasakan kedamaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kedamaian ini seperti mayat yang duduk di dasar sumur, menatap langit malam yang tak berubah. Ia mengulurkan tangan, perlahan-lahan mengambil segenggam air, dan memercikannya ke lengannya. Matanya mengikuti air melalui jari-jarinya, perasaan yang jernih dan damai. Debu tersapu, kotoran terangkat. Karena khawatir korengnya terlalu lunak, ia tak berlama-lama, muncul diiringi suara air, mengeringkan badan dengan selimut tebal, lalu mengenakan gaun putih. Ia berjalan melewati cermin setengah badan di dinding, ragu sejenak, lalu berbalik, menatap dirinya di cermin untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ning Xiaoling saat ini tidak mengenakan sehelai pakaian pun, juga tidak mengenakan rok. Pipinya memerah karena panas, dan rambutnya yang basah tergerai di bahu. Ia sudah lama tidak bercermin, jadi, ia tiba-tiba merasa bahwa orang di cermin itu agak asing. Dari yang tenang menjadi menjulang bagai gunung dan sungai, dari yang sempurna menjadi berselimut rerumputan hijau, ia perlahan tumbuh dewasa, tetapi sementara itu, orang-orang tua telah tiada. Kakak, kau harus menungguku. Ning Xiaoling menatap dirinya di cermin dan berkata dengan serius. Ia menarik napas dalam-dalam, mengikat pakaiannya, mengenakan roknya, dan berjalan keluar sambil menggendong sentu bersarung kayu di punggungnya. Inilah dirinya yang baru di halaman ungu.
Kabar bahwa ia memenangkan kejuaraan di kompetisi lembah roh belum benar-benar menyebar. Lagi pula, butuh waktu untuk membuat ulang papan promosi kayu itu. Ning Xiaoling adalah orang pertama yang memberitahu Yu Jin bahwa memelihara kucing itu legal. Saking cerobohnya, Yu Jin tidak menyadari Ning Xiaoling telah menang. Ia sangat senang memiliki kucing dalam hidupnya, karena kucing putih itu, yang telah pulih dari luka-lukanya, memiliki bulu yang panjang dan halus, tampak semegah anak singa, dan ia sangat menyukainya. Ia segera membawa Ning Xiaoling untuk menjemput Di Ting dan membawanya ke Aula Mu. Raja ikan tampak jauh lebih gemuk. Setelah Yu Jin pergi sebentar, Ning Xiaoling berjongkok, mencengkeram tengkuk kucing itu, dan mengangkatnya, sambil berkata dengan sungguh-sungguh, "Di Ting, kau bukan kucing biasa, kan?" "Meong," kata Raja Ikan, sedikit terkejut.